Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video pemaparan materi tentang peserta didik mata kuliah tafsir dan hadis tarbawi, dosen pengampu Dr. Andes Haji Fakhrul Razi MAG, disusun oleh 1. Nifa Sofiani ujung NIM 025, 2. Sofia Febri Nuris Soraya ujung NIM 019, 3. Vika Nanda Putri ujung NIM 030, 4. Dwi Septianingrum ujung NIM 033. Terima kasih, selamat menonton, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vika Nanda Putri NIM 19030 dari kelas PGMI 3A. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan arti peserta didik secara tekstual dan arti peserta didik secara konseptual. Untuk pengantarnya, saya akan membacakan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu minkum walladzina awsulilmu darajati wallahi biha tafa'aluna khabir, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Apa itu peserta didik secara tekstual dan kontekstual? Mari kita cek video berikut ini. Check it out. Nah, yang pertama yaitu arti peserta didik secara tekstual. Saat ini, metode yang mendominasi pengajaran-pengajaran konvensional pada umumnya masih berkutat pada metode pembelajaran tekstual. Nah, pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas, yaitu kekuasaan tertinggi, adalah terdapat pada teks atau buku sebagai sumber primer referensi dan bahkan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Bertumpu pada teks dalam proses pembelajaran, guru memegang peran penting atau sentral sebagai satu-satunya titah penerjemah teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang diajarkan ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas yang terberikan oleh teks tersebut. Nah, yang kedua yaitu arti peserta didik secara konseptual. Metode pembelajaran konseptual melibatkan penalaran siswa terhadap realitas kekinian. Siswa dilibatkan sebagai subjek yang mengalami, menemukan, dan menganalisis. Oleh karena itu, metode ini mensyaratkan wacana yang dialami secara bersama. Ilmu diproduksi bukan sesuatu yang terberi atau given, dan memutlakkan bersama, dan memutlakkan pembuktian secara empirik bertitik tolak pada realitas kehidupan. Nah, secara metodologi, aksiologi, antologi, dan epistemologi, semuanya bersandar pada konteks kehidupan itu sendiri, tidak terpisah atau tidak memisahkan diri dari persoalan kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana etika peserta didik terhadap pendidik? Mari kita cek video berikut ini. Check it out. Saya Sofia Febri Nuris Soraya, NIM 19030966019. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika murid atau peserta didik terhadap pendidik. Etika yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Selanjutnya manusia menggunakan akal dan hati nuraninya guna mencapai tujuan hidup yang lebih baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Makna siswa, murid, pelajar, dan peserta didik merupakan sinonim.
Dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan semua orang yang belajar baik pada lembaga pendidikan secara formal maupun non-formal. Dan guru adalah seorang pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, dan pemberi nilai dalam proses menempuh pendidikan. Guru tidak hanya mendidik, tetapi sebagai orang tua di sekolah. Nah, untuk itu, sebagai murid yang baik, tentunya harus menghormati guru. Salah satunya adalah dengan menjaga etika terhadap guru di sekolah. Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna malam yuwakkir kabirona wa yarham saghirona. Shadaqallahul alim. Yang artinya, tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, hadis ini berlaku umum yang mengatakan bukan golongan Nabi orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Dari umur saja kita harus menghormatinya. Apalagi orang yang mengajari kita ilmu. Tentunya penghormatannya jauh lebih besar dari itu. Itulah sebabnya sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku adalah hamba atau abdi dari siapapun yang mengajariku walaupun satu huruf. Aku pasrah kepadanya, entah mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai seorang hamba." Berdasarkan hadis di atas, maka seorang murid harus beretika kepada gurunya. Berikut adalah contoh etika murid terhadap guru. 1. Taat kepada guru. Misalnya, mendengarkan setiap nasihat-nasihat yang diberikan guru, mendengarkan apa yang dilarangnya, selama itu dalam hal-hal yang baik. Namun, semua guru tentunya tidak akan menjerumuskan siswanya kepada hal-hal yang tidak baik. Kedua, memberi salam. Selain sebagai bentuk kesopanan, memberikan salam juga termasuk salah satu cara untuk mempererat hubungan antara murid dan guru. Yang ketiga, memberikan perhatian. Nah, memberikan perhatian yang disebut di sini adalah dalam proses pembelajaran atau penerimaan materi, yang dimana siswa harus memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh guru. Keempat, tidak mencari kekurangan, kesalahan, dan kelemahan guru. Setiap manusia tentunya tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan seorang guru. Tidak perlu mencari-cari kekurangan, kesalahan, bahkan kelemahan guru, karena di balik kekurangan itulah beliau selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada setiap peserta didiknya. Yang kelima, tidak menjelekan. Nah, saat ini banyak kejadian-kejadian di mana seorang siswa yang tidak menghargai guru, bahkan berani menjelekkan gurunya sendiri yang sudah mendidik dengan sabar menghadapi berbagai macam jenis karakter peserta didiknya, dan itu tidak boleh dilakukan. 6. Mendoakan. Sebagai bentuk rasa kasih sayang dan terima kasih seorang siswa kepada guru, doakanlah mereka seperti layaknya mendoakan kedua orang tua. 7. Yaitu mengambil teladan. Ada banyak teladan yang dapat siswa lihat dari setiap guru, misalnya sifat sabar dan tegar yang selalu dimiliki guru dalam menghadapi siswanya. 8. Tidak memotong perkataan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang guru ketika sedang berbicara namun dipotong oleh siswanya. Sangat tidak sopan. Hal ini tidak hanya diterapkan kepada guru, namun siapa saja, apalagi kepada yang lebih tua. Ketika seseorang masih berbicara, usahakan untuk memberi kesempatan sampai ia benar-benar selesai berbicara. 9. Yaitu lemah lembut. Berlemah lembut bukan hanya dari sifat, sikap, tetapi melalui perkataan pula. Seorang siswa harus lebih rendah suaranya dibandingkan dengan guru, baik pada saat mengajukan pertanyaan maupun sedang menjawab pertanyaan. 10. Meminta izin. Nah, tidak jarang didapatkan pelajar yang boros atau keluar kelas tanpa izin dari guru. Hal ini tidak patut untuk dilakukan seorang pelajar. Jika guru menjelaskan materi, maka tunggulah sampai beliau selesai. Namun, jika keadaannya darurat atau sangat penting dan mengharuskan untuk keluar, maka mintalah izin dengan mengacungkan tangan atau jari sebagai kode. 11. Rendah hati.
Selalu rendah hati di hadapan guru, baik di sekolah maupun ketika di luar sekolah. Hal ini merupakan etika siswa terhadap guru dan menunjukkan bahwa seorang siswa betul-betul menginginkan ilmu dari gurunya. 12. Duduk yang baik. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah cara duduk. Ketika sedang berproses belajar mengajar berlangsung, seorang siswa tidak boleh menggerakkan atau menggoyang-goyangkan kaki dan tidak boleh duduk dengan posisi memangku kaki. 13. Jangan mudah marah dan berburuk sangka. Jauhkanlah diri dari sifat buruk sangka kepada guru. Ketahuilah, guru menegur karena peduli, dan memarahi adalah bentuk rasa kasih sayang guru terhadap anak didiknya. Guru tidak akan memarahi jika anak didiknya berperilaku baik dan tidak melakukan kesalahan. 14. Meminta maaf dan berterima kasih. Setelah melakukan kesalahan, tentunya seorang siswa harus meminta maaf kepada guru dengan sopan dan ikhlas. Dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih atas nasihat dan didikan selama berada di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di dalam Al-Quran terdapat kisah adab yang baik seorang murid terhadap gurunya, yaitu kisah Nabi Musa dan Khidir. Pada saat Nabi Musa alaihissalam meminta Khidir untuk mengajarkan ilmu, tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, Shadaqallahul alim. Khidir menjawab, sungguh engkau Musa tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nabi Musa dengan segenap ketinggian makomnya di hadapan Allah tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir sampai akhirnya percakapan berlangsung dan membuahkan hasil dengan sebuah syarat dari Khidir yang tertuang dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fala tas'alni an syai'in hatta ahdisa laka minhu dzikra, Shadaqallahul alim, yang artinya, Khidir berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakanku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya. Nah, dari sini, jangan bertanya sampai diizinkan. Itulah syarat Khidir kepada Musa. Maka, jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka janganlah bertanya. Tunggulah sampai ia mengizinkan bertanya. Kemudian, doakanlah guru setelah bertanya seperti ucapan barakallahu fik atau jazakallahu khairan dan lain-lain. Hikmah beretika dan hormat kepada guru. 1. Ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. 3. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Kelima, akan membawa berkah, memudahkan, serta dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Apa saja potensi peserta didik? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septianingrum ujung 633 ingin memaparkan tentang potensi peserta didik. Sebelum saya memaparkan jenis-jenis potensi peserta didik, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu potensi. Potensi adalah kemampuan yang masih terkandung dalam diri individu yang diperoleh secara pembawaan. Berikut adalah jenis-jenis potensi peserta didik. Jenis-jenis potensi ada dua, yaitu potensi fisik dan potensi psikologis. Yang pertama adalah potensi fisik, yaitu berkaitan dengan kondisi dan kesehatan tubuh, ketahanan dan kekuatan tubuh, serta kecakapan motorik. Misalnya, mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, dan telinga untuk mendengar. Yang kedua adalah potensi psikologis. Potensi psikologis terbagi menjadi 3 jenis, yaitu potensi kecerdasan, bakat, dan kreativitas. Yang pertama adalah potensi kecerdasan. Potensi kecerdasan terbagi menjadi 2, yaitu potensi kecerdasan umum general intelligence. Yang kedua adalah potensi majemuk multiple intelligence. Yang pertama adalah potensi kecerdasan umum general intelligence adalah kemampuan mental umum yang mendasari kemampuan untuk mengatasi kerumitan kognitif. Yang kedua adalah kecerdasan majemuk atau multiple
intelijen. Menurut Gardner, setiap anak memiliki kecenderungan dari 8 kecerdasan, meskipun memiliki tingkat penguasaan yang berbeda. Berikut adalah 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa, yang kedua kecerdasan matematika, yang ketiga kecerdasan spasial visual, yang keempat kecerdasan gerakan fisik, yang kelima kecerdasan musik, yang keenam kecerdasan hubungan sosial, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan naturalis. Yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan kecakapan dasar atau suatu potensi yang kedua adalah bakat. Bakat adalah kecakapan dasar atau suatu potensi yang merupakan pembawaan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau keterampilan pada bidang tertentu. Yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas mengarah ke penciptaan yang baru, berbeda, unik, baik itu berbentuk lisan, tulisan, maupun abstrak atau konkret. Ada 4 jenis dalam kreativitas, yaitu yang pertama, hubungan kreativitas dengan kecerdasan. Yang kedua, kondisi yang meningkatkan kreativitas. Yang ketiga, karakteristik kreativitas. Yang keempat, tahapan kreativitas. Yang terakhir adalah Quran mengenai potensi yang terdapat dalam surat Atin ayat 4 yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang bermakna bahwa salah satu anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita adalah diciptakannya kita menjadi manusia. Sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan secara sempurna. Potensi-potensi yang dimilikinya dapat membawa kemuliaan dan keutamaan serta dapat menjalankan amanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.